Sorak-sorai buat Raja Skala Raja. Sorakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lebih lagi nyatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari berikan tepuk tangan buat Raja Skala Raja. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kami lihat kasih-Mu Tuhan, dan tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, kami nyatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik, lebih lagi nyatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang baik. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu. Dan hanya dekat Engkau saja kami tenang Tuhan. Dan hanya dekat saja kami mampu berjalan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia buat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah saat ini hanya pujian penyembahan yang terbaik kami naikkan kepada Allah yang terbaik Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara, naikkan ucapan syukur-Mu yang terbaik bagi Dia. Dan terima kasih Tuhan, katakan terima kasih Yesus atas kasih-Mu buat kami, atas kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu seumur hidup kami. Pakai kami Bapa, pakai kami Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan-Mu Bapa. Kami gak mau jalan sendirian Tuhan, sebab kami gak mampu hidup tanpa-Mu Yesus. Oh. Kami mau mengiring-Mu
sepanjang hidup kami untuk mengenalmu lebih lagi, semakin dalam, semakin dekat Engkau, untuk selamanya mengiringmu seumur hidupku Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami, ini jiwa dan tubuh kami mau serahkan hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembahmu di tempat ini. Haleluya, amin. Mari sama-sama nyatakan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman. Mari angkat kedua tangan saudara, sama-sama nyatakan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama nyatakan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima kami Tuhan, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Oh, oh, oh. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh. Ya Yesus, yang terdekat Tuhan, ini kami. Ku mau Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari lebih lagi nyatakan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh
hati kami Bapa. Oh Yesus, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Ini kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu di tempat ini selamanya. Mari Lifers sembah Dia, naikkan ucapan syukur-Mu yang terbaik bagi Dia. Jangan ada yang berdiam diri, terus sembah Dia semakin dalam lagi. Mari sembah Yesus, sebab Dia satu-satunya mengenal hati setiap kita. Dia satu-satunya harapan kita, satu-satunya jawaban atas setiap pertanyaan kita. Oh ya Ralapa, ya Ralapa, ya Ralapa, ya Ralapa, ya Ralapa. Terus sembah Yesus, mari terus sembah Dia. Oh ya Ralapa, ya Ralapa, ya Ralapa, ya Ralapa. Oh sekarang Ralapa, ya Ralapa, ya Ralapa, oh ya Ralapa, Ralapa, ya Se. Oh ya Ralapa, ya Yesus, ini kami Tuhan, hanya Engkau yang kami mau Bapa. Sekarang Ralapa, ya Ralapa, ya Ralapa, 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 Ralapa. Oh ya Ralapa, ya Ralapa, ya Se. Ya Ralapa, Ralapa, yes. Ya Ralapa, ya Ralapa, 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 ya Ralapa, Ralapa, Ralapa. Ya Ralapa, ya Ralapa, ya Ralapa. Mari berikan kemuliaan bagi Dia. Lebih lagi nyatakan, sorakan haleluya. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar mari dengan tangan terangkat lebih lagi nyatakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua. Oh, yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang mengerti setiap hati kami, setiap pertanyaan hidup kami, dan setiap masa depan kami Tuhan. Dan kami mau terus berharap kepada-Mu, kepada satu-satunya Allah yang kami andalkan, kepada satu-satunya Allah yang kami percaya,
bahwa Engkau dapat mengerjakan apa yang tidak mungkin bagi setiap kami Tuhan. Mari dengan tangan terangkat lebih lagi sama-sama nyatakan, Tuhan inilah yang ku, Kau mengenal hatiku jauh. Yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan. Mari lever sendiri bersama singers lebih lagi nyatakan, Tuhan ini Engkau menjamah setiap hati kami Bapa, dan kami percaya kami akan beroleh kemenangan dari-Mu Bapa. Terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar sentiasa. Oh, supaya kehidupan kami menyenangkan hati-Mu, oh Bapa, untuk selamanya. Kami mau beri hati kami kepadamu Yesus. Jiwa kami, hati kami, kami berikan kepadamu, oh Bapa. Sebab Engkau Allah kami, sebab Engkau Raja kami, sebab Engkau kekuatan kami untuk selamanya. Oh Yesus, kami mau menyembah-Mu untuk selamanya. Oh, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah anugerah-Mu di tempat ini. Oh, hadirat-Mu dinyatakan, hadirat-Mu penuhiku untuk selamanya. Engkaulah Allah penyelamat kami. Yesus,
apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, sebesar apapun pergumulan dan masalah kami tidak takut. Sebab kami punya Allah yang besar buat kami. Masalah dan pergumulan kami terlalu kecil buat Dia. Mari saudara, nyatakan imanmu. Angkat kedua tanganmu sama-sama nyatakan. Oh Yesus, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we'll sing how great is our God. Dengan tangan terangkat lebih lagi nyatakan how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we sing how great, yes. Let's shout how great is our God. How great is our God. Sing with me. Yeah, is our God. And now we'll sing how great. Yeah, how great is our God. Everybody say how great is our God. How great, yeah. Sing with me, how great is our God. The name of Jesus. And I will see how great, how great. Let's sing name of powerful name, yeah. Name of powerful name. You are worthy of our praise. My heart will sing. How great is our God. Name of powerful name. Sing it out. Name of powerful name. You are worthy of our praise. My heart will sing. My heart will sing. How great. One more time, say name of powerful name. Name of powerful name. You are worthy of our praise. My heart will sing. My heart will sing. How great is our God. Mari berikan kemuliaan bagi Dia. Katakan how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing how great is our God. Let's sing how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we'll see how great is our God. Everybody say, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we'll sing how great is our God.
sing how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our. Sing with me, how great, how great is our God. Is our God. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great. One more time, say how great, how great, yeah. Sing with me, how great is our God, and I'll see how great is our God, and I'll see how great is our God. Sekali lagi nyatakan, oh Yesus, and I will see how great is our God. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Sorakan haleluya. Shalom, sobat muda, dimanapun kalian berada. Bagaimana keadaan kalian di tahun yang baru ini? Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ajak untuk kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai kami dalam satu dimensi kepada dimensi yang lainnya. Bapa, kami percaya bahwa dalam setiap dimensi ketika Engkau membawa kami, ada satu rancangan Allah, ada satu rencana Allah yang Allah buat dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kau bentuk kami, Kau jadikan kami sebagai anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat menjadikan terang dan garam di dunia dimanapun kami berada. Tempatkan telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk kami dapat mencerna setiap firman yang akan disampaikan ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya pengurapan-Mu juga ada di tempat ini. Dan hamba-Mu juga Tuhan minta pengurapan yang daripada Allah. Sehingga apapun yang hamba-Mu ketahui dan persiapkan dan pelajari tidak memiliki nilai tanpa belas kasih-Mu. Sekiranya hikmat marifat pewahyuan daripada-Mu saja yang bekerja. Sehingga isi hati Allah itu yang disampaikan kepada kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kita malaskan doa ini. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Baik sobat muda, pada kesempatan hari ini saya akan sharekan satu firman Tuhan yang saya beri judul tujuan Tuhan mengizinkan badai kehidupan. Nah, kalian pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan badai kehidupan. Meskipun mungkin kita sudah memasuki tahun yang baru, badai kehidupan itu masih tetap ada dan tetap bisa kita alami dan kita akan mengalami badai kehidupan itu. Saya ajak kalian untuk membuka satu firman Tuhan yang tercatat di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Lukas 8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka
dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Guys, kalian pasti sudah hafal dan sudah familiar dengan kejadian atau cerita yang dicatat oleh Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Di mana dalam kisah ini murid-murid Yesus bersama Yesus ketika akan menyeberangi sungai Galilea tersebut, mereka dihantam oleh badai yang sangat besar dalam perjalanan mereka ini. Padahal kalau kita perhatikan, perjalanan mereka bersama murid-muridnya juga ada Yesus di situ. Tetapi kenapa ketika mereka berada di dalam biduk atau perahu ketika akan menyeberangi sungai Galilea ini, ada Yesus juga di sana. Mereka bisa dihantam oleh badai. Nah, Bapak Ibu, kita pun kadang-kadang mengalami konteks seperti ini, ya guys. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, kita kadang-kadang juga masih mengalami apa yang disebut dengan badai kehidupan yang selalu mendera kita. Nah, jika kalian nih guys, kita percaya kepada providensi daripada Allah. Providensi maksudnya takdir atau suatu destiny yang sudah Allah berikan kepada kita. Biasanya kita percaya dan meyakini bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Maka jika kita berpegang kepada providensi Allah, maka kita meyakini dan percaya bahwa badai yang terjadi dalam perahu atau di Danau Galilea ini tentunya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Artinya kita mau bilang begini, segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita, apakah itu sukacita atau duka cita, badai kehidupankah ataupun ketenangan, itu tentunya sudah ada dalam rencana Allah. Sudah ada dalam kehendak Tuhan. Nah, pertanyaan kita adalah, kenapa Allah selalu izinkan badai kehidupan itu mendera kita atau menghantam kita? Nah, kita akan melihat ada 3 hal yang Tuhan ingin ajarkan. Kenapa Tuhan memberikan tujuannya atau tujuan Tuhan, kenapa Tuhan izinkan badai kehidupan itu sering menghantam kita. Yang pertama, saya mau bilang begini. Ketika Tuhan izinkan badai kehidupan mendera kita, karena Tuhan mau agar kita sebagai murid-muridnya menyadari akan kelemahan kita. Saya ulang, kenapa tujuan Tuhan mengizinkan badai kehidupan itu terjadi? Karena yang pertama, Tuhan mau agar kita sebagai murid-muridnya menyadari akan kelemahan kita. Guys, kita tahu bahwa sebagian besar daripada murid-murid Yesus itu adalah para nelayan. Dan Danau Galilea ini adalah wilayah di mana mereka biasa mencari ikan dan mereka berlayar ketika mereka masih sebagai para nelayan. Dan peristiwa yang kita baca tadi itu tepat terjadi di Danau Galilea. Artinya kalau kita katakan mereka ini mantan-mantan nelayan, mereka sudah paham akan lapangan kerja mereka. Mereka sudah hafal akan medan di mana mereka selalu bekerja. Dan Danau Galilea ini adalah medan atau lapangan di mana mereka dulu bekerja sebagai nelayan di sana. Artinya mereka lebih fasih, mereka lebih kompeten, mereka lebih berpengalaman dengan hal-hal tersebut. Namun ketika badai menghantam mereka ketika mereka berlayar bersama Yesus menyeberangi Danau Galilea ini, justru di situ mereka tidak dapat menghadapi badai yang menghantam hidup mereka ini. Bahkan mereka menganggap bahwa diri mereka akan tewas, mereka akan binasa. Sehingga disitulah mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur. Guru, guru, bangun, kita binasa. Artinya apa? Dalam hal ini mereka pun melihat Tuhan ajarkan dalam kehidupan mereka pun punya satu titik kelemahan. Ketika kita menjalani kehidupan ini, Tuhan ajarkan kepada kita untuk ada jam doa, untuk ada jam saat-saat teduh. Kenapa? Agar kita belajar dalam setiap langkah kehidupan kita, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kenapa Tuhan ajarkan kita untuk mengandalkan Dia? Karena Tuhan ajarkan kita bahwa kita ini adalah sebetulnya makhluk yang sangat-sangat lemah, sangat rentan ketika kita semua menghadapi satu masalah.
Oleh sebab itulah kadang-kadang Tuhan izinkan suatu badai kehidupan untuk mendera kita. Agar kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, kita ini sesungguhnya makhluk yang lemah. Makhluk yang harus mengandalkan Tuhan. Yang tidak lepas daripada tangan kanan Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan kita butuh penyertaan daripada Tuhan. Nah guys, kita perhatikan gini. Kenapa kita pagi-pagi harus teduh atau ada jam doa sebelum kita beraktivitas? Karena artinya begini, ketika kita akan melakukan satu aktivitas kita dengan agenda-agendanya kita, Tuhan ajarkan begini, andalkan Tuhan, serahkan segala beban hidupmu, permasalahan hari ini, pekerjaanmu kepada Tuhan. Artinya Tuhan akan ikut campur dalam setiap aspek kehidupanmu hari ini, pekerjaanmu hari ini. Artinya, jika hari itu kita mengalami segala kegagalan, kita tidak akan kecewa dan kita tidak hancur, karena kita tahu Tuhan terlibat di dalamnya dan Tuhan belum mengizinkan hal ini terjadi. Namun jika pada hari itu kita memperoleh satu keberhasilan, itu pun tidak membuat kita menjadi sombong. Karena kita tahu Tuhan ikut campur di dalamnya. Sehingga dalam hal inilah kita tahu bahwa kita selalu membutuhkan daripada Tuhan. Ingat, Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pernah mengatakan tetaplah berdoa. Artinya apa? Tetap andalkan Tuhan. Berdoa di dalam ayat ini dikatakan dengan kata adialeptos. Dalam bahasa aslinya dikatakan pengertiannya adalah berdoalah tanpa henti-hentinya. Seperti kita hidup dalam bernafas. Tidak ada makhluk hidup yang tidak bisa bertahan hidup jika tidak bernafas. Artinya kita anak Tuhan, tidak akan mungkin kita bisa menyatakan atau menunjukkan kita ini anak Tuhan jika kita tidak punya jam-jam doa. Itulah sebabnya kenapa Tuhan izinkan badai kehidupan itu terjadi. Agar kita tahu sebagai murid-muridnya dan menyadari akan titik kelemahan kita. Nah, poin yang kedua, apa yang menjadi tujuan Tuhan mengizinkan setiap badai kehidupan itu mendera daripada kita, kehidupan kita. Yang tadi di poin pertama saya katakan Tuhan ingin agar murid-muridnya, kita semua sebagai murid-muridnya menyadari akan titik kelemahan kita. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan itu? Karena Tuhan mau menguji dan menguatkan iman para murid-muridnya. Saya ulang, tujuan yang kedua, kenapa Tuhan izinkan daripada badai kehidupan itu mendera kita? Karena Tuhan mau menguji dan menguatkan iman para murid-muridnya, yaitu kita-kita semua. Nah, tadi kita bahas selain untuk menunjukkan kelemahan para muridnya, badai juga Tuhan izinkan untuk maksud menguji dan menguatkan iman mereka. Tuhan mau menguji dan menguatkan iman kita melalui badai kehidupan yang kita alami. Apakah kita tetap beriman ketika kita menghadapi satu masalah? Apakah kita berpegang dengan iman kita ketika kita dihadapkan dengan satu masalah-masalah hidup yang tidak pernah berhenti? Nah, kita ingat tokoh di dalam Alkitab yang bernama Ayub. Salah satu ayatnya di dalam Ayub 1 ayat 21 dikatakan seperti ini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, guys, kita lihat di sini. Apa yang diungkapkan oleh Ayub adalah pernyataan imannya yang tetap kuat. Dia adalah dikatakan sebagai orang yang soleh. Tetapi Allah izinkan iblis untuk menggocoh dia. Anak-anaknya meninggal. Harta kekayaannya habis dan segala macam. Dan dia pun didera dengan sakit kulit yang begitu luar biasa. Gatalnya. Sehingga dia harus menggaruknya itu dengan beling. Agar dapat terpuaskan daripada rasa gatal itu. Yang mendera seluruh kulitnya atau tubuhnya ini. Namun dalam keadaan tersebut. Dia tetap berkata, tadi dikatakan, ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di sini kita lihat, Ayub tetap kuat dengan imannya. Walaupun ketika dia mengalami sesuatu badai kehidupan yang sangat buruk sekali. Dia tidak kecewa dengan Tuhan, dia tidak mengecam Tuhan, dia tidak mengutuki Tuhan walaupun istrinya menyuruh itu, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Tetapi dia tidak lakukan itu. Nah, bukankah kita ketika menjalani kehidupan ini
kita sudah mengerti akan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa ada banyak janji-janji Allah yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu dalam hidupan kita. Hanya permasalahannya adalah begini. Setiap janji-janji yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, apakah kita pegang, tetap kita genggam ketika masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Memang sangat mudah kalau kita berkata, luar biasa, puji Tuhan, haleluya, praise the Lord. Kita mudah mengatakan kata-kata itu ketika kita tidak menghadapi satu masalah. Coba ketika kita dihadapkan dengan satu masalah yang sangat berat. Apakah kata-kata itu tetap muncul dalam diri kita atau tidak? Nah, artinya yang kedua ini adalah Tuhan ajarkan kita dengan tujuan adanya badai kehidupan ini untuk menguji dan menguatkan iman kita sebagai murid-muridnya. Apakah kita masih tetap berpegang dengan janji Tuhan? Kita berpegang dengan setiap firman Tuhan yang dikatakan di dalam firman Tuhan tersebut. Kita ada iman nggak di sana? Walaupun badai tetap menerpa kita. Kita tidak akan pernah mungkin mengenal Allah jika kita tidak diperhadapkan dengan suatu badai atau masalah. Itu tujuan ketiga. Tujuan ketiga kita lihat. Kenapa Tuhan izinkan badai kehidupan mendera kita? Yang ketiga, karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya dan memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Saya ulang. Kenapa Tuhan izinkan badai kehidupan itu mendera kita? Karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya dan memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya. Guys, jika kita perhatikan di dalam Lukas 8 ayat 25 tadi. Di situ dikatakan seperti ini. Maka takutlah mereka dan heran. Setelah Yesus menghardik itu semua ya, angin itu semua menjadi diam. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air. Dan mereka taat kepadanya. Dan coba kita lihat paralel dari kisah ini di dalam Matius 8 ayat yang ke-27. Di situ dikatakan begini. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Guys, kita perhatiin kejadian ini. Pada hari itu, di mana murid-muridnya dihantam badai dan taufan yang begitu luar biasa. Dan mata mereka ketika dihadapkan dengan badai kehidupan yang begitu dahsyat, mata mereka diperhadapkan dengan suatu mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Di mana ketika Yesus menghardik itu semua, maka gelombang itu menjadi teduh. Angin ribut itu menjadi teduh, semua takut akan hardikan daripada Tuhan. Nah, pada hari itu juga mereka mulai menyadari bahwa Yesus bukanlah guru yang biasa-biasa saja. Tapi sosok seorang guru yang sangat-sangat luar biasa. Sebab dia itu adalah Tuhan dan dia adalah juga Allah. Seandainya saja kita berandai-andai, perahu yang mereka tumpangi tidak dihantam oleh badai pada saat itu atau pada hari itu. Mereka tidak punya kesempatan untuk melihat satu mujizat yang luar biasa ini dan juga tidak akan pernah mengenal Yesus itu dengan lebih baik. Mengapa kadang-kadang Tuhan membiarkan kita menghadapi satu badai kehidupan? Agar mata kita bisa tertuju dan mengenal dan kuasa Tuhan dikenal oleh kita. Bahwa dia adalah Allah yang patut kita sembah. Allah yang akan memberikan kemenangan buat kita. Mengapa Tuhan izinkan bangsa Israel harus ditindas 430 tahun di Mesir? Agar mata orang-orang Israel melihat siapakah Allah Yahweh yang mereka sembah. Yang membawa mereka bisa keluar dari Mesir dan membuat pembelaan mereka di padang gurun. Dan siapa pulakah Naaman? Kenapa Allah izinkan Naaman orang kafir ini mengalami sakit kusta dan disembuhkan oleh hamba Tuhan yang bernama Elisa? Agar dengan adanya kesembuhan yang dialami oleh Naaman ini, dia bisa melihat kuasa Tuhan nyata atas dirinya dan dapat mengenal Tuhan yang benar. Bahkan jika kita lihat suatu peristiwa yang lain yang dicatat oleh Alkitab. Kenapa Allah membiarkan anak janda Sarfat jatuh sakit dan akhirnya mati. Yang akhirnya dibangkitkan oleh tokoh Alkitab yang bernama Elia. Kenapa hal itu Tuhan izinkan terjadi? Agar supaya ia bisa melihat akan kuasa Tuhan dan dia akan percaya kepada firman Tuhan.
Saya mau bilang begini, setiap badai hidup yang menerpa kita, sebenarnya ada sebuah tujuan Tuhan di dalamnya untuk kita bisa melihat kuasa, mujizat Tuhan yang berlaku atas kehidupan itu. Artinya saya mau bilang begini nih guys, jika hari ini kalian sedang diterpa oleh badai kehidupan, rasanya doa kita tidak dijawab oleh Allah, belum ada jalan keluar atas setiap masalah, jangan pernah kita menggerutu, jangan pernah kita kecewa dengan Tuhan, jangan pernah kita mengutuki Tuhan, ataupun kita bahkan meninggalkan iman kita untuk percaya kepada Kristus Yesus. Kenapa? Jika kita meyakini bahwa dalam setiap badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, di baliknya ada tujuan dan rencana Tuhan yang baik. Artinya, ada sesuatu rencana Allah bagi kehidupan kita. Jangan pernah kita menggerutu, jangan kita pernah mengeluh, jangan kita pernah bersungut-sungut, bahkan jangan sampai hilang kepercayaan kita atau iman kita apabila hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Apabila biduk kehidupan kita diterpa oleh badai-badai kehidupan kita seperti itu. Karena kita percaya semuanya sudah diatur Tuhan untuk memberi kita kesempatan untuk kita akhirnya dapat melihat kuasanya dan kita dapat mengenal Kristus Yesus lebih dalam lagi. Amin. Mari kita akhiri firman Tuhan ini dan kita sambut firman Tuhan ini dengan doa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara. Mari Allah Roh Kudus yang mengimplementasikan setiap firman yang disampaikan ini Tuhan kepada hati kami semua anak-anak youth yang ada di Youth Alive. Bapa, jadikan mereka mengerti dan memahami bahwa kita tidak pernah luput dari badai kehidupan. Kita tidak bisa menghindar daripada badai kehidupan. Tapi ajar kami faham bahwa setiap badai kehidupan diizinkan Tuhan karena Tuhan memiliki tujuan di dalamnya untuk membentuk kita agar kita mengerti bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Agar kita tahu dan diuji apakah kita tetap kuat dan iman kita tetap kuat, berpegang teguh kepada iman kita. Dan yang ketiga, agar kita memahami akan kuasa Tuhan dan kita makin mengenal akan Kristus dalam kehidupan kita ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas hari ini Tuhan. Kau yang memberkati Youth Alive yang ada di Kota Malang. Pakai anak-anak muda ini untuk menjadi berkat, jadi terang, jadi garam dimanapun mereka berada. Baik di dalam lingkungan keluarga mereka, di lingkungan sekolah atau kampus mereka. Bahkan juga dalam lingkungan pelayanan mereka serta pergaulan kehidupan mereka. Tuhan, mereka tetap bisa menyatakan dirinya sebagai garam, terang. Dan dapat menyatakan kehidupan mereka menjadi serupa, segambar dengan Kristus Yesus dalam kehidupan mereka. Sehingga perkataan mereka, pola pikir mereka, apa yang mereka pandang dan apa yang mereka simpan dalam hati seperti apa yang Allah lakukan dan itu pun terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau berkati Youth Alive lebih hebat lagi, lebih heran lagi. Berkati semua anak-anak youth di Kota Malang sehingga mereka akan menjadi terang di GBI Suropati Malang ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebelum kami meninggalkan daripada ibadah ini Tuhan, kami percaya Bapa telah menyediakan berkat bagi kami semua. Mari kita buka hati dan kedua tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kasih anugerah, limpah rahmat di Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus akan mengawali setiap langkah kakimu keluar masukmu mulai hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kali kedua, menjemput kita semua mempelai Kristus yang kudus, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya dan telah menerima, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.